Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari mengawali berbagai kegiatan kita hari ini, mengawali kehidupan kita hari ini di dalam Tuhan dengan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 114 ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur pasal 114 ayat 1 sampai ayat 8. Mari kita berdoa. Sungguh mensyukuri kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh rahmat-Mu kami boleh bangun, dan pada saat ini kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Selalu percaya ya Tuhan, bahwa firman-Mu adalah pedoman dalam seluruh kehidupan kami, menjalani hidup karunia-Mu. Dari firman-Mu kami belajar perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi dunia ini, yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami firman-Mu, sehingga kami melakukan firman-Mu. Mohon ampun ya Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 114 ayat 1 sampai ayat 8 berbunyi, pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema renungan perbuatan ajaib Tuhan. Sangat penting selalu mengingat perbuatan Tuhan dalam hidup manusia, baik pada masa dulu pun pada masa kini. Dengan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, maka umat dimungkinkan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, menyadari diri di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan senantiasa berserah hanya pada Tuhan saja. Mazmur 114 menceritakan kembali perbuatan Tuhan ketika Israel keluar dari Mesir. Dengan memakai bahasa puitis, pemazmur mengungkapkan dan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib bagi Israel. Laut melarikan diri, mengingatkan pada terbelahnya laut terbelah, sehingga orang Ibrani dapat melarikan diri dari Mesir. Kita bisa bandingkan dengan Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai ayat 22. Ketika orang Israel menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian, air sungai berhenti mengalir, sehingga mereka dapat berjalan ke seberang sungai. Kita bisa bandingkan dengan Yosua pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17. Gunung-gunung yang melompat-lompat mengingatkan kepada kehadiran Allah dalam gurun di Gunung Sinai ketika Tuhan memberikan hukum Taurat. Keluaran pasal 19 ayat 8. Dan kemudian pemazmur pun
menyaksikan tentang kuasa Allah, bahwa alam pun turut merasakan kuasa Allah. Pemazmur mengungkapkan di ayat 5 dan 6, ada apa tentang laut sehingga melarikan diri? Ada apa dengan sungai Yordan sehingga berbalik ke hulu? Ada apa dengan gunung-gunung sehingga melompat-lompat seperti domba jantan? Ada apa dengan bukit-bukit sehingga seperti anak domba? Alam pun turut merasakan perbuatan ajaib Tuhan. Kuasa Allah nyata dalam seluruh kehidupan umat manusia, dalam seluruh jagat raya ini, bahwa kuasa Allah tidak hanya terpengaruh kepada manusia, tetapi pada alam pun, kepada laut, kepada sungai, kepada gunung-gunung, kepada bukit-bukit. Dan tentu semua ini menjadi bukti dan sejarah betapa dahsyatnya kuasa Allah yang mempengaruhi alam ciptaannya. Kuasa Allah nyata dengan segala yang terjadi dalam kehidupan umat Israel pada masa lalu. Bahkan diungkapkan, Allah menyediakan semua yang diperlukan oleh orang Israel di padang gurun dalam perjalanan umat Israel ke tanah perjanjian. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 13. Kita bisa bandingkan dengan bacaan kita ini di ayat 8. Bagaimana Allah mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Kebutuhan umat dipenuhi oleh Allah. Kebutuhan umat disediakan oleh Allah dengan cara Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, dari perbuatan yang dilakukan Allah ini, jelas sekali bagi kita, Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah senantiasa ada dalam kehidupan manusia. Jika perbuatan Allah nyata dalam hidup bangsa Israel di masa yang lalu, maka perbuatan Allah pun nyata dalam hidup manusia. Allah melepaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Maka Allah juga menyatakan perbuatan ajaib dalam melepaskan umat manusia dari perbudakan dosa dalam karya Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga ini menjadi kekuatan bagi saya dan kita semua menjalani hidup ini. Perbuatan ajaib Tuhan senantiasa ada, senantiasa dinyatakan bagi orang yang percaya kepadanya. Apakah yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Apakah yang kita ragukan dalam hidup ini? Jika alam pun taat kepada Allah, maka kita pun mestinya lebih dari itu. Karena kita adalah umat pilihannya. Kita adalah mahakarya Allah. Karena manusia diciptakan lebih daripada ciptaan yang lain. Sehingga dengan dasar kasih Allah di dalam Yesus Kristus, tidak ada lagi batas untuk mempertanyakan apa dan bagaimana kasih Allah dalam hidup manusia. Apapun adanya kita, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing, selalu percaya Allah selalu ada. Bahwa kasih Allah di dalam Yesus Kristus tiada batasnya. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tiada henti dinyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Sadarilah itu. Jangan pernah hidup di luar kasih Tuhan. Nikmatilah kasih Tuhan. Berserahlah pada Tuhan. Ingat, perbuatan ajaib Tuhan bagi bangsa Israel
maka perbuatan ajaib Tuhan juga akan dinyatakan dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh kehidupan saya, kehidupan kita semua. Percayalah padanya, berserahlah padanya, andalkan seluruh kuasanya. Roh Kudus menolong kita menikmati kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam tangan-Mu Tuhan, kami datang berserah. Karena kami tahu, kami percaya, kami imani, kekuasaan, kekuatan hanya ada padamu. Engkau membuktikan perbuatan ajaib dalam kehidupan bangsa Israel. Engkau memperlihatkan kasih-Mu kepada kami di dalam Yesus Kristus. Dengan kasih Yesus Kristus, kami diselamatkan. Hidup kami berharga di hadapan-Mu. Sehingga ya Tuhan, kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan memaknai segala karya terbesar yang Engkau nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami renungkan. Kiranya Roh Kudus menyempurnakannya. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa segenap kehidupan kami. Dalam keberadaan kami masing-masing, Engkau tahu siapa kami, bagaimana kami. Jauh terdalam sampai ke dalam hati kami, jauh terdalam sampai ke pikiran kami. Hal tersembunyi dalam hidup kami Engkau ketahui. Siapa kami, bagaimana kami. Karena kami adalah milik-Mu, kami adalah ciptaan-Mu. Baharuilah kami Tuhan, ketika hidup kami terus berkanjang dalam dosa, hidup kami terus melakukan segala yang tidak Engkau kenan. Biarlah dengan kuasa-Mu, Engkau memulihkan kami. Kami datang kepadamu, membawa setiap umat-Mu yang terus berseru dalam seluruh keberadaan masing-masing. Segala sesuatu yang menghambat umat-Mu datang kepadamu, lepaskanlah Tuhan. Buanglah ya Tuhan, sehingga segenap umat-Mu terus menikmati hidup di dalam kuasa-Mu, di dalam kasih-Mu. Dan dengan kuasa-Mu dan kasih-Mu senantiasa dimungkinkan terus berserah kepadamu. Bapa kekasih jiwa kami, biarlah seluruh kehidupan kami dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Pakailah kami untuk melayani-Mu sejauh talenta yang Tuhan karuniakan bagi kami, sejauh kemampuan kami. Tuhan yang berkuasa atas semuanya itu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk pemerintah kami. Oh Tuhan, berkatilah senantiasa kekuatan dari-Mu, kemampuan dari-Mu kiranya dinyatakan, sehingga damai sejahtera-Mu melingkupi kami, dan kami bersyukur atas semuanya itu. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami berserah kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita.